Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Di video kali ini saya akan benar-benar ngoprek sembarang mungkin ini. Bereksperimen membuat cavity filter tabung untuk band PHF ya. Cara membuat filter tabung ini bermacam-macam, tingkat kesulitan dan lain-lain. Kalau saya lihat di berbagai blog atau website ataupun mungkin YouTube, sehingga yang sederhana agak sulit mencarinya, atau mungkin ya memang tidak memenuhi kualifikasi hasilnya ya. Nah, oleh karena itu benar-benar kali ini saya akan mencampur beberapa cara membuat filter atau cavity filter tabung ya dengan bahan seadanya, dan menggabung beberapa praktek-praktek atau teori-teori yang pernah saya pelajari di blog, di website, atau mungkin di YouTube ya. Ya oleh karena itu hasilnya berhasil atau tidak ya itu bukan masalah ya. Oke, saya mulai dari bahannya dulu. Saya mempergunakan tabungnya ini, saya mempergunakan bekas snack ya. Nah, ini bukan iklan ya. Saya ukur dulu ini berapa nih, 18 panjangnya ya, diameternya kurang lebih 10 cm, tapi ini enggak jadi patokan. Saya adanya ini ya sudah, inilah. Teman-teman mungkin mau kaleng bekas apa yang diameternya berbeda juga tinggal jadi masalah. Kemudian karena saya akan membuat jenis filternya gabungan yang seperti ini nih, sebenarnya ini dari website temen Rapi juga ya, ini nih kalau teman-teman lihat. Tapi saya akan rubah untuk konektor input dan outputnya, bukan di pinggir seperti yang digambar itu, tetapi saya akan pindahkan konektor input dan outputnya serta kopling loopnya di atas, bukan di sini. Berhasil atau tidak ya sudahlah, gak jadi masalah ya. Jadi nanti akan saya pasang di sini. Berapa ukuran ininya ini juga masih eksperimen ya teman-teman, kita akan lihat saja. Tetapi kalau yang lain-lainnya, selain tabung yang kita perlukan untuk, karena ini memakai sistem kapasitor udara seperti ini ya, bukan yang tabung. Karena ada yang seperti ini sebenarnya, yang konektornya di atas ini sebenarnya kapasitor tabung di sini, bukan kapasitor udara yang lempengan seperti ini sebenarnya. Oleh karena itu, itulah saya bilang, makanya saya mencampurnya. Ini bahannya untuk sebagai kapasitor udaranya. Saya gunakan PCB yang double layer ya, yang bolak-balik ada jalur PCB-nya. Kemudian yang kita perlukan hanya 2 buah saja. Ini ukurannya, diameternya 3 in. Ini yang merah ya, kelihatan ini 3 in ya, lihat. Oh, yang inci yang 3 ya. Ini perlu 2 buah. Kemudian untuk tiang bawahnya saya mempergunakan tabung tembaga bekas AC. Ini kalau berapa diameternya nih, 8 sampai 9 mili ya. Ini saya pakai bekas. Ini bekas AC, ini ada 2, ada yang kecil yang besar. Nih saya pakai yang besarnya nih. Saya potong, ini ukurannya antara 10 sampai 12 cm lah. Ini saya pakai 10 cm untuk eksperimen, kalau gagal ya kita ganti lagi lah. Oke, kemudian tentu 2 buah konektor untuk input dan outputnya nanti. Kemudian juga beberapa baut, pakai baut 10 saya ya. Ini satunya nanti akan dipasang di atas, dan kalau ini nanti akan dipasang di bawah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian ini untuk tuningnya, terserah teman-teman mau pakai baut, karena kita akan langsung saja seperti ini ya. Di bagian tutupnya ini saya sudah bolong seperti ini, karena yang pertama ini untuk menyimpan
konektor seperti ini. Dan yang kedua nanti di sini saya pakai baut 10, mau pakai baut saya kebetulan pakai yang seperti ini. Ini saya beli di online biar agak pakem seperti ini. Nanti ini masuk ke sini. Ini semuanya saya solder dulu, nanti termasuk untuk coupling loopnya saya pakai kawat tembaga. Ini kabel listrik berapa mili nih, 2 mili atau berapa ukurannya, nanti akan kita lihat sambil eksperimen saja. Oke, saya kira itu ya. Dan ini nanti untuk di bawah ini di baut ya, ini bolongin yang bawahnya. Oke, itu saya akan solder dulu, nanti sambil kita rakit ya. Saya skip dulu aja. Baik teman-teman, ini sudah saya solder. Yang pertama ini untuk yang bagian bawah, pipa tembaganya. Ini juga pakai untuk pengencang baut di sini ya, di belakang. Ininya disolder atas bawah. Ini kan tadinya terbuka, saya tutup lagi ini dengan lembaran bagian PCB, cuman kelihatan kurang rapi. Biarinlah, yang penting jadi dulu ya. Nah ini kita masukin, ini kita masukin ini bagian bawah. Oke, di baut. Oke, udah kencang ya, jadi seperti itu dalamnya. Kemudian ini tadi loopnya sudah saya pasang. Ini sementara sembarang ya, pakai kawat tembaga. Ini saya kesini 3 cm, kesini 2,5, kesini menyesuaikan. Ini jaraknya ya maksimal 0,5 cm lah. Ini eksperimen aja ya teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba dulu ya. Ini yang baut kita masukkan ke sini. Jadi, kenapa ini saya tidak pakai, kalau teman-teman memakai yang seperti ini ujungnya digergaji aja supaya gampang memasukkan seperti ini. Jadi bisa dilepas pasang ya teman-teman. Kalau ada kepalanya ini nggak bisa dilepas pasang seperti ini gitu, jadi agak susah kalau kita mau servis. Oke, seperti itu. Nah kemudian untuk pengunci ini jangan lupa, ini juga dipakai penguncinya kalau nanti udah pas tuningnya. Supaya seperti ini kan. Nah, ini tinggal seperti ini teman-teman ya. Ini untuk tuningnya kan seperti ini, ke bawah ke atas, bawah ke atas. Oke, ini tinggal dimasukin aja, cus seperti itu. Hanya ini untuk pertemuan supaya connect ke tutupnya ini diamplas, nanti diamplas ya teman-teman, supaya connect. Oke, jadi ini seperti ini filter tabung yang saya buat. Tahu berhasil atau tidak nanti akan kita tes langsung ya. Oke, ditunggu aja teman-teman ya. Ini input outputnya sementara bisa sembarang, karena di bawahnya sama. Saya juga belum bisa menentukan mana input mau outputnya, apakah dua-duanya bisa dipakai input atau output. Oke, kita nanti akan tes. Oke teman-teman geprek, kita tes ya cavity filternya. Dan buat teman-teman yang bertanya mungkin untuk apa fungsi cavity filter seperti ini ya, ini hanya mana cocok untuk receiver ya, digunakan untuk radio pancar ulang atau repeater
dan hanya digunakan untuk meresip saja. Jadi kalau ini digunakan untuk transmit ya tidak akan maksimal ya. Jadi ini khusus untuk receiver, fungsinya untuk memfokuskan frekuensi yang diterima ya, sehingga frekuensi RX kita itu tidak banyak diintervensi oleh frekuensi-frekuensi lain yang mungkin berdekatan atau mungkin frekuensi-frekuensi band lain juga yang memang banyak berseliweran ya. Jadi untuk memfokuskan sebenarnya ini. Baik, kita akan mulai saja. Yang pertama kita cek dulu mungkin di salah satu frekuensi, kita lihat barnya ya. Nah, contoh ini salah satu frekuensi, kalau kelihatan ini teman-teman gunakan perangkat rig atau HT yang memang mempunyai signal bar, tapi signal barnya yang beneran ya. Jangan HT Cina yang mau signal kecil atau besar itu ngepull ya. Biasanya ada beberapa HT Cina juga yang mungkin wear-way, kadang-kadang juga ada yang betul, tapi rata-rata HT Jepang lah itu saya pergunakan Alinco ya. Jadi signal bar di sini betul-betul menunjukkan kekuatan signal ya. Nah, ini seperti di sini yang terlihat, ini ada 2 ke 3 bar, 3 barnya berkedip-kedip ya. Jadi untuk mengukur keberhasilan pembuatan cavity filter ini ya, maksimal sama ya dengan ketika kita langsung memasang ini langsung ya antena ke antena eksternal ya. Maksimalnya sama barnya. Kalau di sini 3 berkedip ya syukur-syukur bisa 3 ya, tapi kalau berkedip seperti ini sepertinya susah ya. Tapi minimal 1 bar di bawah kalau kita mempergunakan antena secara langsung, tidak melalui cavity filter. Kalau misalkan di bawah 2 bar berarti itu kurang berhasil ya teman-teman sekalian. Oleh karena itu kemarin mungkin teman-teman bisa bereksperimen apakah memperpanjang loopnya seperti ini ya, kopling loopnya ini diperpanjang. Ini kemarin saya pakai 3 cm, sekarang saya pakai 5 cm lebih panjang, mungkin seperti itu. Tapi silakanlah untuk bereksperimen sendiri. Oke, kita akan coba ya apakah ini berhasil atau tidak. Ini 3 berkedip-kedip ya. Saya pindahkan dulu ini saya pindahkan antena eksternalnya ke cavity filternya. Kemudian ini dari cavity filter saya pasang ke HT nya. Oke, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kita tuning ya ininya. Kita tuning ke bawah atau ke atas, cari signal bar yang paling tinggi ya semaksimal mungkin. Ini ke atas hilang, malah kita putar lagi ke kanan atau ke bawah ininya arahnya. Nah ini 2 teman-teman, diputar lagi ke kanan atau ke bawah, ini menghilang 1 sehingga memang kekuatannya hanya nih di 2 tapi statis ya, fix, tidak berkedip-kedip. Karena tadi kalau langsung pun yang 3-nya itu berkedip-kedip, jadi sepertinya agak susah kalau mencari 3. Jadi kalau sudah dapat seperti ini aja berarti ini sudah dikatakan cavity filter kita berhasil ya.
Kalau kita putar-putar di sini tuning kemudian tidak dapat minimal 2 ya, hanya 1 atau mungkin tidak ada, berarti KVT filter kita belum berhasil ya. Nah itu teman-teman cara settingnya. Kita mungkin ada yang, nah ini ada signal yang lebih besar. Nah ini 3, kurang lebih 30 KR2 rombongan ganti. Sudah meluncur yang pergi ke Patwal NMAX begitu, yang dari Bandung begitu ganti. Oke, masih stabil ini di 2. Oke, jadi saya kira itu saja ya teman-teman sekalian. Ini percobaan saya membuat KVT filter seperti ini ya, untuk bahan yang sangat sederhana. Saya kira untuk range frekuensi mungkin ke bawahnya bisa di 14 ya. Kalau ke atasnya masih jauh, teman-teman bisa memperpendek. Kalau misalkan tidak, nah ini tabung ini kan saya buat 10 cm, mungkin teman-teman bisa eksperimen dipendekkan sehingga memang bisa dari mulai 136. Saya belum coba karena tidak ada signal yang di 13.9, atau kalau di 14 ini masih kuat sampai 140 ya. Kalau ke atas juga masih lumayan, ranknya masih tinggi untuk rank frekuensi 14 ataupun mendekati 15-16 ya. Oke, saya kira itu saja ya ngoprek saya kali ini tentang cara membuat KVT filter khusus untuk receiver yang dipergunakan di radio pancar ulang atau repeater. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.